Pernah kepikiran nggak kalau hidup kita ini sebetulnya kayak sebuah perlombaan? Kali ini kita bakal bahas dua jenis perlombaan. Yang satu terjadi di sirkuit balap yang super panas. Satunya lagi, ya perlombaan yang kita semua jalani setiap hari. Dan ternyata keduanya punya satu kesamaan yang cukup mengejutkan. Garis finish yang nggak pernah kita duga. Coba dibayangin, suara mesin menderu, motor melesat kencang, dan semua harapan, semua mimpi dipertaruhkan cuma di beberapa tikungan terakhir. Nah, disinilah cerita kita mulai. Langsung di puncak ketegangannya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, thriller di lap terakhir. Cerita ini berawal di Brasil di sebuah balapan Moto3 yang jujur aja bakal terus diingat karena kekacauannya, dramanya, dan satu momen yang akhirnya masuk buku sejarah. Jadi gini balapannya ini, wah beneran gila. Ada rookie kita, Veda Pratama, yang dari start langsung ngegas dari posisi 4 ke 3. Terus selama 14 lap, pertarungannya sengit banget di depan, salip-salipan terus. Tapi pas lagi seru-serunya, boom, bendera merah keluar. Keunggulan 4 detik yang udah susah payah didapat langsung hangus. Balapannya di-reset, dari balapan panjang jadi cuma sprint 5 lap penentuan. Semuanya balik lagi ke nol. Di balapan seintens ini, ya kan, setiap komponen itu penting banget. Apalagi sesuatu yang bisa jaga mesin biar nggak overheat. Ini jadi metafora yang pas banget. Di tengah situasi yang sepanas ini, ketenangan itu segalanya. Sama kayak mesin yang butuh pendingin, pembalap juga butuh kepala dingin buat menang. Dan kita bakal lihat gimana kemampuan buat tetap tenang di tengah kekacauan, itu jadi kunci kemenangan yang sesungguhnya. Dan ya, di tengah semua kekacauan itu, lahirlah seorang bintang. Sekarang, fokus kita pindah ke cerita luar biasa dari satu pembalap muda yang bawa harapan satu negara di pundaknya. Kenalan dulu yuk sama jagoan kita, Veda Ega Pratama. Umurnya baru 17 tahun loh, asli dari Indonesia, dan statusnya masih rookie di Moto3. Sebelum balapan di Brasil ini, finish terbaiknya aja cuma posisi keempat. Jadi, jujur aja, nggak banyak yang nyangka dia bakal jadi sorotan dunia hari itu. Nah, ini dia momennya. Lap terakhir detik-detik penentuan. Veda, dia melakukan manuver block pass yang brilian banget. Gerakannya tuh agresif, tapi presisi, pas di tikungan buat nutup jalur lawannya. Itu pertaruhan yang gede banget. Salah sedikit aja bisa celaka. Tapi dia mengeksekusinya dengan sempurna. Gila. Dan pertaruhan itu terbayar lunas. Kalian penasaran seberapa tipis jaraknya? Jarak dia sama pembalap di belakangnya pas lewatin garis finish cuma 0,09 detik. Bayangin, itu lebih cepat dari kedipan mata kita. Dan ini dia hasilnya. Sejarah tercipta hari itu. Setelah penantian panjang, 78 tahun, akhirnya bendera merah putih berkibar di podium kejuaraan dunia Grand Prix. Momen yang, luar biasa banget buat Indonesia. Sampai-sampai komentator balapannya aja nggak bisa nahan emosinya. Kata-katanya itu ngena banget, dia bilang, Indonesia udah nunggu lama banget. Seorang bintang telah lahir. Bener-bener momen puncak yang bikin merinding. Oke, dari puncak euforia kemenangan tadi, sekarang kita jeda sebentar. Tarik nafas dulu, karena cerita kita bakal belok tajam ke arah yang sama sekali beda. Veda kan usianya 17 tahun. Perjalanannya baru aja dimulai. Tapi gimana dengan kita? Sebagian dari kita mungkin udah ada di tengah-tengah perjalanan hidup. Terus, apa yang terjadi kalau kemenangan-kemenangan duniawi itu rasanya udah bukan jadi satu-satunya tujuan lagi? Nah, disinilah kita masuk ke perlombaan kedua. Perlombaan yang ukurannya bukan lagi kecepatan, tapi kesadaran. Kita bicara soal usia 40. Ya, usia 40. Ini bukan sekedar angka loh. Dalam banyak pemahaman, ini tuh titik kematangan akal, kedewasaan yang sempurna. Momen dimana kita mulai nanya ke diri sendiri. Hidup gue ini beneran sukses atau cuma kelihatannya aja sukses? Pertanyaan yang dalam ya. Bahkan dalam Atabaqot Al-Kubra disebutkan, kalau seseorang mencapai usia 40 dengan satu perangai tertentu, seringkali dia bakal sulit berubah sampai akhir hayatnya. Wow, ini artinya apa? Artinya usia 40 itu titik yang krusial banget. Karakter kita di umur segitu kemungkinan besar bakal nempel terus. Makanya, ini jadi momen evaluasi yang super penting. Dan sejarah juga membuktikan hal ini. Banyak titik balik spiritual terjadi di usia ini. Contohnya, ulama besar Jalaluddin Al-Suyuti, di usia 40, beliau fokus penuh pada ibadah dan karya-karyanya. Bahkan, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul tepat di usia 40.
Seolah-olah ini memang usia yang disiapkan untuk dapat kejernihan dan tujuan hidup yang lebih tinggi. Dan yang menarik, Al-Quran sendiri bahkan ngasih panduan khusus buat yang mencapai usia 40. Ada doa spesifik yang diajarkan. Doa yang isinya itu seakan-akan mengalihkan fokus kita dari sekedar pencapaian diri sendiri ke sesuatu yang jauh, jauh lebih besar. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya kedua perlombaan itu. Perlombaan di paruh pertama hidup, ya kayak Veda tadi, fokusnya ke pencapaian duniawi, penuh risiko dan ambisi, ngejar kejayaan, pengen menang. Tapi, perlombaan di paruh kedua, fokusnya beda total. Lebih ke rasa syukur, amal soleh, ingat jasa orang tua, memastikan keluarga kita jadi keluarga yang soleh. Dan yang paling utama, tobat dan berserah diri pada Tuhan. Jadi, intinya apa? Intinya, 40 itu bukan soal jadi tua, sama sekali bukan. Ini soal sadar sebelum terlambat. Fokusnya itu bergeser. Bukan lagi tentang ngumpulin piala-piala dunia, tapi tentang kesiapan kita buat pulang ke surga. Pada akhirnya, nggak peduli kita ini kayak Veda Pratama yang baru 17 tahun dan baru mulai, atau kita yang udah 40 tahun dan ada di tengah perjalanan, pertanyaannya buat kita semua tetap sama. Garis finish itu pasti ada. Pertanyaannya sekarang, perlombaan yang mana yang lagi kita jalani, dan apa yang kita lakukan buat mempersiapkan diri untuk lap terakhir kita?